Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kita kembali lagi di Firebase Android. Kali ini kita akan langsung belajar bagaimana tentang kita menggunakan fitur atau menambahkan fitur CRUD di dalam Firebase kita. Nah, kemarin kan sudah, atau di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menambahkan key beserta value-nya ke dalam database Firebase kita. Nah, untuk selanjutnya, kita akan mencoba menambahkan satu objek ya, atau mungkin beberapa objek melalui form yang akan kita buat dalam Android, sehingga di dalam satu objek itu terdiri dari key dan value-value-nya. Jadi akan ada banyak key dan value dalam satu objek itu. Nah, langsung aja dibuka ya. Ini silakan boleh dihapus saja. Oke ya, ini ya. Silakan boleh langsung dihapus saja. Nih, udah saya hapus ya ini. Ya langsung saya hapus saja gini. Kita kosongkan ya mulai dari nol karena ini sebetulnya hanya untuk demo saja gitu ya. Untuk ngecek fiturnya. Oke, ini terlalu gede kayaknya. Nah, oke ya ini kita jadikan linear aja. Dan ini vertikal. Oke ya. Saya lebih senang gini sih, pakai UI UX-nya ya, biar bisa drag and drop. Ini kita kasih tulisan, oh ya, atribut. Nah, teksnya misalkan home, ya, meja daftar, mahasiswa. Tesnya berapa ya? 14. Kegedean ya. Nah, terus center ya. Center apa nih? Harus horizontal. Oke. Ini kayaknya sih lama di layoutnya ya, tapi hasilnya tuh ini cukup simple. Ini aja langsung. Ini apa namanya ID-nya? ET nama. Terus ini nggak usah dikasih nama, kasihin. Ininya isi nama. Terus ini biar cepet aja langsung. Ketiga ya. ET, NIM, IN, isi, NIM. Isi alamat. Dalamnya gini aja, nggak usah pakai gitu ya. Dan untuk latihan aja. Ini ya. Ini masih ada ini. Oke. Oke ya, ini mungkin kita kasih button biar untuk menambahkan triggernya. Button simpan. Daftar aja deh. Baik. Ininya kita ubah. Kok sih makanya? Sorry. Mana wajib teksnya? Daftar. Ini kita rapikan aja dulu. Kasih ini aja. Apa ini? Padding, margin vertikal. Saya coba. Oke, cukup mending ya.
Oke, terus biar ada jedanya. Terus install. Oke, gini ya. Kayaknya juga udah. Ini kayaknya ganti warna aja. Text color-nya tambah. Oke. Terus bottom mana? Oke, cukup penting ya. Kita cek ada yang error ya. Oke, habis itu kita, nah ini langsung aja kita mainin di sininya. Oke ya. Nah seperti biasa ya, kalau misalkan, oh ya, sebelum masuk sini kita ini aja dulu bikin modelnya ya. Jadi persis kayak kalian tuh bikin CRUD di apa namanya, di yang natif ya. Jadi kita bikin requestnya di sini. String nama, string, ini ya, private, string, alamat. Terus, saya lupa ini shortcutnya. Nah, inspection. Ya udahlah. Oh ini bikin konstruktor ya. Aduh, bikin konstruktor gimana ini? Ya udahlah, manual aja ya. Jadi kalian bikin konstruktornya aja, terus satu sama getternya gitu. Di sini saya manual. Ini nggak masalah sih kalau manual, cuman memang agak, nah ini udah ininya. Cuman bahayanya itu untuk menghindari error aja sih. Request. Oke, string nama, string name, string alamat. This nama sama dengan nama. This email sama dengan email. Kok email sih? Ke bawah ya. Saya tuh latihan pakai email. This nama, alamat. Oke, udah. Nah ini bikin setter sama getternya. Oke. Untuk ini. Kok alamat? Gimana? Get name, set name. Oke, kalau shortcut ya lebih cepat. Nggak apa-apa. Oke, ini kita konversikan menjadi string.
Oke ya, gini aja ini nama, NIM, sama alamatnya. Nah, nanti request ini kita akan gunakan ya untuk pemrosesan data gitu. Jadi ini gunanya tuh untuk modelnya gitu. Oh iya, dan kalian tuh jangan lupa ya di sini untuk menambahkan manifestnya. Oke, di sini untuk menambahkan manifestnya yaitu biar bisa internet. Di sini Android name internet mana? Android name ya cukup simple karena udah banyak shortcutnya ya. Oke ya, kita sekarang mulai ya. Jangan lupa untuk ini di command aja tadi dulu nggak apa-apa. Oke, kalau udah seperti ini ya, kita pertama ngubungin dulu aja. Ya. Yang pertama kita bikin deklarasi database reference-nya, atau ini untuk nyambungin ke database Firebase. Nah, di situ private edit text. Oke, textnya namanya apa aja, dari nama, ya, name, edit text, alamat, private, button kirim, mungkin ya, daftar, button daftar. Oke ya, di situ. Nah, ini kita bikin satu lagi ya, untuk kasih biar bisa dialognya gitu ya. Oke, habis itu kita sambung-sambungin. Yang pertama yang harus kita sambungin adalah database-nya. Nah, ini ke Firebase. Oke, di sini ya. Nah, udah. Nah, ini disambung-sambungin yang dari layout-nya. Ini. Nah, ini baru button daftarnya. Nah, ini ya, biar nge-trigger ini. Namanya button daftarnya. Terus ini kita bikin ini dulu aja, method untuk ambil data. Kayak gini ya. Nah, di sini kalau misalnya diklik button daftarnya nanti akan ke-trigger gitu. Kemana? Kemana ya? Ke ini, untuk ambil datanya itu. Nama, name, alamat. Terus ini, ngambil data dulu. Get nama, get text ya. Dia yang saya bilang set text itu. Ini ambil datanya. Sebenarnya yang latihan kemarin juga bisa sih. Yang video sebelumnya itu. Jadi kayak diambil kayak gitu kan. Lognya itu di set text itu. Sorry, nggak fokus. Habis itu di sini alamat. Kita masukkan nama, alamat, get text. Boleh. Nah, ini kita kasih kondisi ya. Kalau misalkan kosong itu nanti akan ada pop-up barnya ya. Pop-up lagi. Maksudnya kayak pemberitahuan bahwa ini tuh kosong. Nah, ini kasih aja. Tuh.
Nah, ini sebenarnya yang pegel sih. Sebetulnya tuh simple ini. Cuman ini saya kasih aja biar lengkap, biar satu saat bisa buat referensi kalian juga. Kalau misalkan ngoding, ya nanti fokusnya ke sini. Jadi nanti kayak apa sih ya, kursornya atau kedip-kedipnya itu akan mengarah ke sini. Ini sama kayak atas ya, tinggal dijalanin aja, nanti diikutin aja. Nim, nim, request, push. Oke gitu ya. Oke, satu lagi, alamat. Ini kenapa pakai nama, ini pakai et itu karena biar membedain ini untuk layoutnya gitu. Oke, request fokus dulu. Mau ada. Oke. Masukkan alamat. Nah, baru di sini untuk pengambilan datanya dan untuk dikirimkan. Dan ini pakai progress dialog show ya. Oke, di sini untuk kirim dalam untuk JSON-nya 0. Terus ini untuk urusan loading ya, kemudian diproses. Oke, habis itu, nah ini saya bikin lagi model ya, request. Nah ini bukan model ya, metode. Dan ini menggunakan model. Oke ya. Ini kita ganti pakai lowercase. Nah ini di create method. Nah, langsung ya. Oke. Nah di sini untuk pengiriman datanya dia itu baru ke Firebase ini ya. Oke. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan nih di sini. Ini baru nih intinya ya. Nah, ini data MHS. Nah, ini untuk menandakan kayak apa ya? Kayak kumpulan objek-objeknya nanti masuk di mana gitu. Nah, ini ke data MHS. Habis itu, nah ini kalau ini tergantung ya. Jadi setiap objek itu mau kalian kasih nama secara default atau secara manual ya dari kalian atau enggak gitu. Ya di sini kan nggak ada tabel kan, makanya kita ngomongnya kumpulan objek gitu.
Dan setiap objek kan bisa beda-beda. Itu yang membedakan NoSQL dengan SQL. Ini untuk objek. Nah, ini kalau misalkan dibuat kalau penamaan objek random. Jadi ini kita apa namanya? Cuman dulu aja. Terus set value request. Oke, gini. Ini kalau misalkan berhasil, keluar loadingnya. Dan ini akan langsung hilang. Jadi error. Nama. Nah, ini kalau misalnya datanya sudah dikirim, maka akan dikosongkan. Nah, terus ini akan ada toast ya, pemberitahuan aja dari bawah. Ya, di sini activity this. Oke. Oke ya, set value request. Oh, sorry. Jangan pakainya ini loh yang kecil. Oke. Oke, kita coba ya, jalankan. Nah, ini betul saya udah pakai ini ya, share screen ya. Ini pakai darurat. Oke, ini pakai WiFi saya ya, WiFi saya for iPhone. Dan ya apa namanya screen mirror itu ya. Nama, nah ini masih pakai project sebelumnya. Kode error ya, sebentar. Mungkin ada. Oh, ini childnya enggak sih, enggak masalah sebetulnya. Firebase terhenti. Kita coba koreksi dulu mana yang error ya. Barangkali kalau gini mah biasanya gimana error nih. Terus internet, request. Nama, get nama, nih, nama. Coba ya kita lihat ini kode event lognya. Kliknya sih sukses ya. Oke ya, ini jadi errornya tuh di sini ya. Ini masih ada alamat.
Ini alamat data lain kok enggak ada sih. Harusnya sih nggak masalah ya. Coba ya kita cari errornya di mana ini. On class listener ya. Kan dia di 42 kalian di sini. Movie on click listener ya. Kita coba lagi ya. Yang kira-kira clear itu apa? Seharusnya sih nggak error ya. Sini. Title nol ya. Benar sih saya emang kosongin di sini. Loadingnya juga udah ditutup seperti ini. Progress dialog show main activity new proses. Lowercase ya, kirim data. Coba nama nih alamat ini urutannya juga. Nama nih alamat betul sih. Nama nih alamat. Ini udah string semua. Dapat string nama nih alamat. Apa harusnya jangan ini ya? Private. Cuman ya nggak ngaruh sih harusnya. Nama nih. Kita coba lihat ininya dulu. Harusnya sih nggak masalah di sini. Nama, name, alamat. Coba deh pakai ini aja deh. Barangkali saya dulu di sini. Udah sininya.
Oke, kita coba lagi ya, jalankan. Kira-kira apa ya yang nggak bisa ya? Use permission udah, internet. Kalau kayak gini harusnya sih errornya itu di ini ya, bagian awal-awal gitu. Edit name, ini harus. Ini nggak aktif nih. Oh, astagfirullahaladzim. Ah, saya keliru ini, belum di ini. Nah, ini ya. Astaga. Intinya, ya, terjadi kesalahan ya. Saya kurang ini aja ya, kurang dihubungkan. Makanya sekitar 42, di mana itu. Alamat, ternyata button daftar ini belum disambungkan dengan layout-nya ya. Jadi, jangan sampai kayak saya ya, harus lebih teliti lagi. Dan ini kita coba dulu ya. Coba dulu yang ini ya. Oke, bismillah. Kalau ini harusnya sih udah bisa nih. Coba. Oke, ini jalankan. Nah, misalkan Hobi NIM A11.000. Ya, ini Mandalan. Alamat Semarang. Bentar. Oke, data mahasiswa berhasil tersimpan. Dan, nah ini data yang sebelumnya ya. Nah ini data mahasiswa. Nah ini data satu. Nah, terus misalkan kita isi. Nah ini sayangnya kalau misalkan objeknya nama objeknya sama ya nanti ke replace gitu misalkan. Ya, jadi kita harus ganti ini ya secara manual gini ya. Kalau misalkan pengen manual ya bisa gitu. Jadi kalian tambahkan child lagi kayak gini. Kayak gitu. Oke, di sini coba selamat kan. Nah, ini baru bisa nih, tapi masuknya ke data 2 gitu. Ini objek yang berisi value dan key ya. Ini key dan value-value-nya. Nah, cuman kalau misalkan kalian kayak kebutuhannya itu datanya banyak dan nama objeknya itu nggak pengen manual ya ini tinggal dihapus aja nggak pakai cell lagi tapi pakainya tuh push. Nah dengan menggunakan push ini nanti datanya itu akan tergenerate, nama objeknya itu akan tergenerate secara otomatis secara random gitu ya. Jadi kalian tuh nggak harus ketik lagi. Oke ini sudah. Nah ini secara otomatis akan ada data yang baru. Nah ini ya, datanya secara random. Nama objeknya, gitu ya. Jadi nggak bakal ke replace karena kita udah menggunakan push artinya penamaan objeknya itu akan random. Itu mudah-mudahan cukup jelas dan cukup bisa dipahami.
Dan kalau misalnya ada pertanyaan seperti biasa, kalian bisa tanya di kolom komentar. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.